kan kalau di ruang-ruang organisasi ya memang butuh formalitas ya kan. Oke, memang harus pakai jas. Ya harus pakai jas apa. Tapi sebenarnya dia itu lebih nyaman kaosan. Kayak mungkin dia lebih suka kayak kegiatan-kegiatan asor goes. Ketum itu orang yang nggak ribet coy. Nggak ribet. Asli orang yang nggak Asli nggak ribet. ribet. Dia itu mau makan di mana saja ayo. Oke. Ngopi di mana saja. Oh ya, ayo. waktu yang makan itu gue pernah lihat tuh videonya yang apa namanya? Kita sempat melipir makan lontong sayur. Ini lontong sayurnya enak sekali, jadi layak dicoba. Kadang itu dia telepon OB. Itu kapan? Serius coy, serius. Ini serius, ini sisi lain dari ketua umumnya. Iya. Sorry Tum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, sahabat-sahabat kita ya, jumpa lagi dan hari ini kita bersama sahabat Iben sebenarnya. Emang seformal ini? Enggak sih. Karena bahasan kita ya cuma mau ngelas kegiatan-kegiatan Bang Ketum, jadi kita nggak usah formal. Karena memang kegiatan Ketum itu Bang Ketum nggak seperti yang dilihat oleh teman-teman di media sih, maksudnya yang dia kayak formal, kemudian pidato, lalu kemudian MOU dan lain sebagainya. Karena banyak sekali kegiatan-kegiatan Ketum yang itu menunjukkan kedekatan dengan kadernya. Dengan kader. Gimana? Sebagai orang biasa. Sebagai orang biasa. Sebagai orang biasa sih. Anjir. Itu ada bahasanya seperti orang biasa. Seperti orang biasa. Itu penamaan dari Bang Ketum sendiri atau gimana itu? Ya memang dia kayak begitu. Emang kayak begitu ya? Dia kayak begitu. Tapi Jadi memang ada kan kalau di ruang-ruang organisasi ya memang butuh formalitas ya kan. Oke, memang harus pakai jas. Ya harus pakai jas apa. Tapi sebenarnya dia itu lebih nyaman kaosan. Oh iya, serius? Kayak biasa kayak gitu. Dia Serius? itu lebih nyaman kayak gitulah. Orangnya lumayan unik. Makanya mungkin dia lebih suka kayak kegiatan-kegiatan asor goes. Awal-awal waktu dilantik ya, gue itu juga pernah wawancarai dia pernah bilang sih memang kekuatan kader kita itu karena memang keinginannya dia untuk berhikmah, bahkan soal baju, soal apa dia beli sendiri, mungkin hutang. Itu mungkin yang kayak mau menjadi trigger Ketum bahwa lo harus jadi orang biasa di Ansor gitu, kira-kira begitu. Pernah wawancarai dia pernah bilang sih memang kekuatan kader kita itu karena memang keinginannya dia untuk berhikmah, bahkan soal baju, soal apa dia beli sendiri, mungkin hutang. Itu mungkin yang kayak mau menjadi trigger Ketum bahwa lo harus jadi orang biasa di Ansor gitu, kira-kira begitu. Pak Iben kan beberapa kali kan ngikut Bang Ketum lah ya kemana-mana. Sebenarnya kan ada banyak hal yang perlu diceritakan, orang-orang itu perlu tahu. Ketum itu apa ya? Ketum itu kalau ke hotel harus ada air panasnya kan? Enggak. Ketum itu orang yang nggak ribet coy. Nggak ribet. Asli orang yang nggak ribet. Dia itu mau makan di mana saja ayo. Oke. Ngopi di mana saja. Oh ya, waktu yang makan itu gue pernah lihat tuh videonya yang apa namanya? Yang di Jakarta kalau nggak salah. Yang mana? Banyak kan video bubur atau apa gitu. Oh, lontong sayur. Lontong sayur. Kita sempat melipir makan lontong sayur. Ini lontong sayurnya enak sekali, jadi layak dicoba. Itu waktu kita mau pergi ke ada acara di Bidakara. Saya sama Ketum nih, sama Ketum dari rumah. Saya jalan macet kan di Pasar Minggu itu kan biasanya lah langganan macet daerah situ. Tiba-tiba kita berdua ini memang belum sarapan pagi, ya kan? Enggak, karena memang mungkin bangunnya kesiangan, Pak. Pagi tuh acara pagi tuh. Enggak. Jadi tiba-tiba Ketum itu langsung lirik ke kiri jalan itu ada penjual lontong sayur, ibu-ibu lah. Lontong sayur, iya. Jalan. Langsung dia bilang, Ben, kita menepi aja kiri. Refleks gitu ya? Refleks gitu, kita makan dulu. Dia nggak tahu ini warung punya siapa, enak apa enggak, apa segala macam kan. Tapi tiba-tiba dia makan, enak. Mungkin enaknya gara-gara lapar kali. Bisa jadi, salah satunya itu. Jadi. Cuman kan maksudnya dia ketua umum Ansor. Iya, ketua umum Ansor. Artinya biasanya kan kita itu sering menganggap kalau orang-orang dengan punya posisi dan jabatan prestis kayak begitu itu kan
biasanya dia punya daftar list lah, Iya, mau daftar makan list. apa, mau ngopi di mana, kayak berapa gitu lah. menit, berapa ini harus jalan. Ketum itu di luar itu semua. Oke, dia sebenarnya orangnya non protokoler ya. Sangat non protokoler. Jadi ya kita berdua itu biasa jalan sendiri, kayak gitu. Kegiatan-kegiatan yang seperti itu selain yang apa tadi? Lontong sayur di mana? Lontong sayur itu yang di Pasar Minggu tadi. Pasar Minggu udah. Macet. Terus kalau kita jalan ke daerah ya, ke acara-acara Ansor di daerah-daerah itu, dia itu nggak pernah punya referensi mau makan di tempat mana makanan ini enak, ini begini. Enggak. Kalau lapar ya mampir di situ, langsung aja makan. Kalau ada tempat makan di situ ya makan. Karena dia bilang pesan yang saya dapat itu dari dia itu dia bilang begini. Jadi kita datang ke satu tempat itu bukan karena kita pengen datang ke situ, tapi Tuhan yang menggerakkan kita datang ke situ. Anjay. Cakep kan? Cakep sih. Cuma kan mungkin ini ya apa namanya? Ya gue juga aneh gitu kayak Ketum. Tiba-tiba makan di situ, tiba-tiba. Iya kan. Tapi itu juga boleh lah gitu loh. Iya. Ya gue tuh pikirnya gini coy. Maksudnya kita itu kan selalu melihat beberapa orang dengan sistem protokoler yang lumayan ketat ya. Jadi harus segini, ngopinya di sini berapa menit. Kayak gitu loh, ketemunya dengan ketemu itu ya sehari kalau kita itu lagi bareng dia bisa telepon orang itu random. Kadang itu dia telepon OB itu kapan? Serius coy, serius. Ini sisi lain dari ketua umum ya. Iya. Sorry Tom. Gak apa. Itu telepon OB yang di bawah, yang di Ansor. Iya. Jadi Ketum itu dia berteman dengan semua orang. Oke. Dia nggak membeda-bedakan antara satu orang dengan orang yang lain. Ya kalau ada di ponsel di handphonenya itu, saya pengen telepon ini tanya kabarnya gimana sih kabarnya. Padahal hanya sekedar nanya kabar. Kamu kabarnya gimana? Baik, alhamdulillah. Semoga sehat-sehat ya, selalu terus ya. Gitu. Oke. Bang Ketum kok bisa punya nomornya OB itu? Atau emang nyimpen dia? Iya. Ketum itu kan siapa sih yang nggak tahu Ketum di bawah? Iya. Di Ansor itu semuanya kan Ketum nyapa, Ketum ini. Kalau ada keperluannya dia minta kontak, nanti dia telepon, dia sering hubungi, tanya kabar, kayak begitu. Mungkin Ketum kalau misalnya datang ke sini biar enak itu, kopi dong gitu. Ya sering sih, saya sering. Tom, kopi Tom. Ben, itu soal kuliner sebenarnya kan banyak yang banyak ceritain kan. Kayak terakhir mungkin aku nggak tahu ya, Ketum terakhir itu kemana ya? Ke Jambi ya? Ke Jambi ya. Jambi yang kemarin kan sudah kita bahas juga tuh soal ikan pindang. Ikan pindang. Pernah juga ke Malang yang kalau nggak salah makan bakso. Iya, itu namanya. Puasa ya kalau nggak salah. Hah? Puasa nggak sih itu? Iya, kita pas buka di situ. Pas jam buka di situ. Jadi Ketum itu bilang jadi bakso di Malang itu kan banyak nih. Banyak karena memang gudangnya bakso. Gudangnya bakso lah ya. Bakso Malang namanya. Bakso Malang. Tapi itu namanya bakso kota. Ketum itu dulu pernah makan di situ lah. Oke. Oh, karena Ketum kampusnya di situ dulu ya. Dia kan kuliah di salah satu kampus. Iya. S1-nya juga di situ kan? Iya enggak sih? Jakarta. Oh, Jakarta ya. Jakarta. S3-nya sekarang dia lagi tempuh S3. Sudah persiapan kelar lah. Oke. Jadi tiba-tiba makan di namanya bakso kota lah. Bakso kota. Legend itu, juga tuh di Malang tuh. Itu ada di kota? Iya di kota Malang coy. Kan namanya itu bakso kota kan iya. Untuk branding kan. Iya. Tapi emang itu memang di kota. Dan lumayan legend. Dia lumayan legend di sana. Makan dan tiba-tiba ya dia nge-review itu saja. Dia bilang ini enak. Kalau sahabat-sahabat yang datang ke Malang, mampir di sini. Artinya di sisi lain itu ada penguatan UMKM. Oke benar. Di sisi lain dia itu seperti orang biasa yang dekat dengan orang-orang di bawah itu. Iya memang. Dia ketua umum Mansur loh coy. Iya paham Bapak Iben, gak usah diulang-ulangi. Ini kita bahas sisi lain ya maksudnya. Tapi memang kalau soal kekuatan Bang Ketum menyapa kader, gue memang nggak menafikan itu. Ya. Karena tadi pagi aja gue kayak berangkat gitu kan ke Ansor. Kan biasa kalau habis pulang kerja ya gue masih pakai baju dinas lah. Anjay dinas. Iya. Soal penyiaran itu. Enggak sama Bang Ketum disapa. Met habis ngantor. Sampai segitunya. Maksudnya sekelas saya sih apa gitu kan. Tapi dia kayak menyapanya itu dengan ini teman saya juga. Akrab. Dia itu akrab banget dengan orang. Akrab.
Ya teman-teman kita semua di Ansor tahu itulah. Maksudnya perangai dia itu selalu kayak begitu. Dan ini mungkin yang mendorong Ketum itu, Bang Ketum itu selalu bicara ketika di akhir-akhir pidatonya itu bilang kayak begini ya. Sampaikan salam saya kepada keluarga. Waduh, itu emosional banget itu. Iya. Jadi itu di setiap momentum lah ketika dia ketemu dengan teman-teman Ansor di daerah-daerah, teman-teman Banser di daerah-daerah. Jadi dia itu paling merasa emosional ketika melihat teman-teman Banser lah, khususnya teman-teman Banser. Karena kalau teman-teman Ansor ini kan kebanyakan dari latar belakang aktivis dan lain sebagainya. Iya, benar. Kalau teman-teman Banser ini memang betul-betul mereka itu kebanyakan orang yang memang mau berkhidmah gitu. Mau berkhidmah. Iya. Dan ya dari lapisan akar rumput lah, teman-teman dari bawah. Dia itu paling emosional sekali. Makanya sering dia sampaikan pesan itu bahwa pulang ke rumah titip salam saya kepada anak istrimu. Iya, betul. Salam hormat saya, semoga tetap sehat dan terus bisa berkhidmat di Ansor. Oke. Di NU. Wah. Dan itu menunjukkan memang satu adab ya. Adab sih. Dan itu kayaknya nggak hanya di forum-forum Ansor dia mengedepankan adab. Iya. Paling dekat ini yang kemarin di mana itu? Yang di podcast ya? Iya, yang di podcast. Podcast. Sama salah satu sepuh juga. Iya. Si JS. Jaya Suprana. Jaya Suprana. Memang Jaya Suprana ini kalau dinilai kan dia sebagai orang yang tanda kutip bijak lah ya. Bijak dan dia satu angkatan mungkin kalau bener saya ya sama Gus Dur. Iya. Sama Gus Dur. Dan anehnya memang di podcast itu kan yang diundang Ketum kan? Iya. Kayak Ketum yang jadi host Pak. Serius. Gua liatin selama 50 menit berapa detik itu. Kalau nggak salah 50 menit 8 detik kan gua liatin. Emang berapa menit ya Ketum paling lama ngomong? Kalau nggak salah paling lama ngomong dia itu ngomongin soal sejarah Ansor. Ya. Yang terakhir baru ngomongin yang terakhir itu soal toleransi ekonomi itu. Ya. Itu aja yang paling banyak. Tapi ketika ngomongin Gus Dur, ketika ngomongin Gus Mus, ketika ngomongin Banser geruduk istana waktu turun Gus Dur, Ketum itu cuma enje. Apa makna yang bisa disampaikan? Maksud kalau sepenangkapanku kan mungkin adab, tapi iya, artinya apa? Ketum sadar bahwa ya saya nggak mewakili Ketum ya, tapi dalam situasi kayak begitu itu ya yang paling berpengalaman ya tentunya usia ya. Dia punya banyak pengalaman. Pak Jaya Suprana itu kan punya banyak pengalaman. Apalagi dia juga termasuk orang yang lumayan dekat dengan Gus Dur. Ya lebih kepada adab itu sih sebenarnya, lebih kepada adab. Jadi yang lebih pantas untuk menjelaskan itu bukan saya, kayak begitulah. Makanya dia Iya. Makanya gue kayak ini Ketum ini host ya kali. Padahal kan kita pasti nganggap bahwa Ketum itu dia punya jawaban untuk itu. Iya, betul. Dia bisa menjelaskan itulah karena dia lumayan, dia seorang pembaca yang ulet juga coy. Oke, benar. Bahkan pembaca. Kan dia ceritanya kan kata pengantar bukunya yang pertama itu kan. Iya, yang Nahdlatul Tujar itu. Nahdlatul Tujar, menggerakkan Nahdlatul Tujar itu kan salah satu kata pengantarnya dari Gus Dur. Tapi dia Bang Ketum memilih untuk tidak menjelaskan banyak hal tentang Gus Dur karena Pak Jaya Suprana sudah menjelaskan banyak. Sudah lebih paham dari Ketum. Sudah lebih paham dan menurut saya itu tidak hanya menunjukkan ada Ketum yang kepada yang lebih tua, tapi kepada orang yang lebih mempunyai pengalaman dan kapasitas. Ketum paham di wilayah itu. Tapi ketika ngomongin Ansor, udah rigid tuh Ketum ngomong tuh ya kan. Iya, rigid mulai Ansor ini mulai dari lahir dan saat ini dia mau ngapain, itu program yang sedang dicanangkan. Tapi makanya saya percaya bahwa adab itu ya mungkin di atas ilmu, apalagi hanya sekedar jabatan ya. Jadi mau setinggi apapun ilmumu, setinggi apapun jabatanmu, adab harus tetap diutamakan. Dan saya rasa ini meskipun klise tapi ini sangat hidup di kultur-kultur NU. Saya melihat kayak ada ini nanti coba ente temukan dalilnya bahwa lebih diutamakan hormat daripada taat. Iya.
Lebih dibanakan hormat daripada taat. Oke, boleh juga. Iya. Tapi memang Pak Iben, maksudnya Anda kan, Anda anjir. Bapak kan sering dampingi beliau itu ke ini. Anda. Ke apa namanya, ke kiai-kiai memang. Iya, Ketum itu Kiai. jadi apa ya? Kita itu kalau ke daerah kan pasti mampir. Iya, ya. pasti mampir. Pasti ada apa kiai yang ditemui atau orang sepuh di sana. Entah itu hanya sekedar silaturahmi atau meminta nasihat yang kayak gitu tuh loh. Tapi Ketum itu selalu menyempatkan waktu untuk datang ke situ. Kalau ada acara ansor, pasca acara ansor, entah itu datang ke kiai atau ziarah. Iya. Yang paling apa kelihatan itu entah datang ke kiai atau ziarah, silaturahmi dengan kiai atau pergi ziarah di makam-makam wali atau makam-makam ulama. Iya, iya. Dia sering juga itu ya. Selalu tuh, selalu Ketum kalau pergi itu. Lu pernah nanya nggak kenapa sih tuh harus ke makam gitu? Jadi Ketum itu waktu itu pernah bilang ya bahwa yang memulai perjuangan panjang Ansor, Banser, Nahdlatul Ulama bahkan perjuangan untuk Republik ini ya orang-orang terdahulu itu. Yang sudah berpulang terlebih dahulu. Yang berpulang dan yang masih menjaga kita tetap kuat ya ulama-ulama yang masih ada. Oke, termasuk doa-doa ulama yang kita, iya, ulama yang terdahulu juga. Yang terdahulu. Saya pikir ini orang keren ya. Iya, iya. Kenapa? Karena dia punya konsep-konsep yang modern, tapi ada praktek-praktek yang tradisionalistik gitu loh, coy. Yang kayak ya tetap pergi ziarah, tetap ngunjungin kiai-kiai di kampung-kampung. Iya. Kita itu pernah Pangandaran, coy. Jawa Barat dong, Jawa Barat. Jawa Barat. Itu jauh banget tempatnya Bu Susi itu. Iya. Hampir 8 sampai 9 jam lah dari Jakarta itu. Dan pergi ke sana itu habis kegiatan ansor di salah satu pondok pesantren temannya lah, temannya Ketum. Habis itu mulai ziarah tuh. Ziarah, keliling lah dia keliling. Sampai jadi nggak cukup di Pangandaran. Tempat-tempat yang dia lewati itu kalau dia tahu di sini ada kiai, ada ini, ya dia pasti singgah, dia pasti mampir. Nah, dari mana Ketum tuh bisa tahu kalau ada teman-temannya, bahkan ada beberapa yang memang dia sudah punya referensi sendiri. Oh, gitu. Ya. Jadi memang dan itu ruang yang nggak saya bisa akses kan. Dia punya referensi sendiri itu. Apa sih yang dilakukan Ketum saat ziarah? Dia berdoa. Berdoa ya? Berdoa. Dia nggak minta sesuatu apa gitu? Oh, enggak dong. Dia cuma mendoakan. Berdoa. Dia mendoakan karena tanpa mereka kita nggak bisa seluas ini sekarang lah. Oke. Kita nggak bisa sekuat ini sekarang lah tanpa orang-orang yang mendudukan fondasi itu kan. Terakhir Ketum di ini nggak sih di Banyumas ya? Iya, terakhir itu di Banyumas di kakeknya presiden. Kakaknya presiden. Kakeknya presiden. Pak Prabowo. Dan dia memang niat mau ke situ bareng sama teman-teman Ansor juga banyak. Iya, dia memang niat. Jadi dia memang pasti tuh setelah seremoni acara Ansor, dia pasti cari tempat-tempat yang memang dia harus sowan, entah itu kiai, ulama dan lain sebagainya di satu tempat itu dan makom yang dia ziarahi. Artinya itu memang udah satu paket ya? Satu paket lah. Ke tempat kiai, ke tempat kuliner. Tempat kuliner itu juga penting tuh. Sama makam. Sama makam dan silaturahim. Oke. Baik, terima kasih Pak Iben. Ini sisi lain dan kita selanjutnya akan mencari-cari sisi lain dari sisi lain dari ketua umum. Sisi lain dari istilah-istilahnya ketua umum. Nah, iya. Kita akan membahas banyak hal tentang ketua umum, misalnya kayak singkatan-singkatan. Singkatan. Dan kita akan bahas di minggu depan. Minggu depan kita bahas tentang istilah-istilahnya ketua umum. Istilah-istilah ketua yang kita bocorkan tadi yang di pertama itu Rustam, rapat urusan tambang. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.